Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Al-Baqarah. Pada kajian pagi hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-30. Setelah pada pekan yang lalu ayat ke-29 kita mengkaji tentang Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan apa saja yang ada di bumi untuk kepentingan kita. Maka pada ayat yang ke-30 kita akan mengkaji tentang salah satu dari tujuan Allah menciptakan kita. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56 Allah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini tujuan Allah menciptakan manusia. Kemudian di ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah Allah menyampaikan kepada para malaikat, wa'id, dan ingatlah ketika qala telah berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun hendak menjadikan fil ardi di bumi khalifah, seorang khalifah. Qalu, mereka para malaikat telah berkata, ataj'alu, apakah engkau hendak menjadikan fiha di bumi man, orang-orang yufsidu, yang membuat kerusakan, fiha di bumi, wa yasfiku, dan akan menumpahkan ad-dima'a, darah, wa nahnu, dan kami nusabbihu, kami senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu laka, dan kami senantiasa menyucikanmu. Qala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inni sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamuna, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Tujuan yang kedua Allah menciptakan manusia kemudian menempatkannya di bumi adalah untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ketika Allah menyampaikan informasi tentang rencana Allah menciptakan khalifah,
yang dalam hal ini dipahami sebagai Nabi Adam, nanti pada ayat ke-31, menyampaikannya kepada para malaikat bukan berarti kemudian seperti sedang bermusyawarah. Ini sifatnya pemberitahuan. Hikmahnya apa ketika Allah memberikan pemberitahuan kepada para malaikat? Kita bisa mengambil hikmah, Bapak Ibu. Karena makhluk yang bernama Khalifah Nabi Adam dengan anak keturunannya nanti setelah Allah ciptakan akan banyak bersinggungan berkaitan dengan para malaikat. Ketika Bapak Ibu dulu belajar di madrasah, di pendidikan dasar SD, SMP, di pendidikan menengah, kemudian belajar tentang rukun iman. Rukun iman yang kedua adalah mengimani malaikat-malaikat Allah, dan kita dikenalkan malaikat-malaikat Allah itu mempunyai tugas yang berbeda-beda dan itu berkaitan dengan manusia. Misalnya disebutkan malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan firman-firman Allah kepada para nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah manusia yang Allah pilih, yang Allah titipi aturan-aturan Allah untuk disampaikan kepada manusia-manusia yang lain. Kita juga diajarkan, dikenalkan ada malaikat Mikail yang oleh Allah ditugasi untuk membagi rizki, dan rizki ini juga berkaitan dengan kehidupan manusia, mengatur temurunnya hujan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hujan pun kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian kita pun dikenalkan dengan malaikat yang senantiasa mengikuti dan mencatat apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan. Di Al-Quran surah Al-Infitor Allah menyampaikan, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas diri kalian ada malaikat-malaikat penjaga yang mencatat lagi mulia. Jadi kita bisa memahami hikmah ketika Allah menyampaikan rencana penciptaan Nabi Adam kepada para malaikat, karena nanti malaikat akan banyak bersinggungan dengan kehidupan manusia. Sampai nanti ketika di barzah pun kita akan diuji oleh Allah dengan didatangi dua utusan Allah, malaikat. Setelah sebelumnya ketika kita semua masing-masing telah selesai jatah hidup kita, kita akan didatangi oleh malaikat untuk mengambil ruh kita, mengambil jiwa kita dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah Allah memberitahukan rencana penciptaan manusia kepada para malaikat. Allah menyampaikan dengan akan menjadikan seorang khalifah, menjelaskan fungsi diciptakannya manusia. Mendengar firman Allah ini kemudian Allah menyampaikan kepada kita, karena ketika peristiwa ini terjadi kan manusia belum diciptakan, Bapak Ibu. Ketika Allah menyampaikan rencana penciptaan Nabi Adam, Nabi Adamnya belum diciptakan. Dan tidak ada seorang manusia pun, wong Nabi Adamnya saja tidak ada, apalagi anak keturunannya. Tetapi Allah memberitahukan kepada kita, ini adalah salah satu keunggulan Al-Quran, menginformasikan berita gaib kepada kita. Gaib itu kalau dilihat dari segi waktunya kan terbagi dua. Ada gaib masa lalu dan ada gaib masa depan. Gaib masa lalu apa? Informasi-informasi yang tidak kita ketahui di masa yang telah lalu, kemudian oleh Allah diberitahukan kepada kita melalui Al-Quran yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Dari mulai ayat ke-21, ketika Allah menyampaikan perintah untuk menyembah Allah, karena Allah telah menciptakan manusia
dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Berarti orang-orang tua kita. Allah menciptakan bumi yang telah dihamparkan. Ini pun berita gaib masa lalu. Termasuk Allah Subhanahu wa taala menyampaikan penciptaan Nabi Adam, ini pun informasi gaib masa lalu. Kemudian informasi gaib masa datang apa misalnya? Tentang kematian. Karena kematian ini merupakan informasi gaib yang tidak Allah beritahukan waktunya kepada manusia. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang terakhir. Kematian, apa yang akan terjadi besok, kapan hujan turun, apa yang ada dalam rahim, kapan hari kiamat, ini adalah informasi gaib masa depan. Termasuk barzah, termasuk mahsyar, termasuk sirat, termasuk neraka, termasuk surga. Ini adalah informasi gaib masa depan. Maka menghadapi informasi gaib masa depan, sikap yang terbaik dari seorang muslim adalah mengimaninya. Di Al-Baqarah ayat yang ketiga kita kembali mengingat ciri dari orang muttaqin, kata Allah, adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mengimani yang gaib. Kembali kepada Al-Baqarah ayat 30, Ibu Bapak. Malaikat kemudian bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang membuat kerusakan dan orang yang menumpahkan darah? Ini pertanyaan bukan dalam bentuk protes, tetapi pertanyaan yang memiliki makna ingin mendapatkan penjelasan. Karena menggunakan kata ataj'alu, bukan limadza taj'alu. Kalau limadza taj'alu artinya adalah mengapakah. Kalau mengapakah kan berarti butuh jawabannya karena. Tapi menggunakan kata ataj'alu. Karena apa Bapak Ibu? Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah menyampaikan sifat malaikat adalah la ta'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah mendurhakai Allah dan mereka senantiasa melaksanakan apapun yang Allah kerjakan. Karena malaikat itu keimanannya tetap. Malaikat tidak diberikan hawa nafsu, hanya diberikan akal, sehingga mereka tidak mungkin menentang Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita manusia. Kita manusia punya akal, punya hawa nafsu, punya jasad, punya. Sehingga ada yang mentaati Allah, ada yang tidak mentaati Allah. Terkadang ada yang mentaati Allah, terkadang ada yang membangkang kepada Allah. Makanya kita juga punya al-qalbu, yang artinya adalah bolak-balik, kadang taat, kadang tidak, kadang sungkan, kadang tambah sungkan, kan gitu. Iya kan? Bilang ke dinake lagi sungkan, barang asike maning, ke tambah sungkan maning. Makanya hati-hati kalau lagi sungkan. Barangkali apa Bapak Ibu? Pas lagi sungkan kemudian tamunya datang. Siapa tamunya? Malaikat pencabut nyawa. Maka rugilah kita lagi sungkan, begitu diazani, dipanggil untuk melaksanakan sholat, sungkan menguasai hati kita, perasaan kita lah nanti, tahu-tahu cek digawa. Kira-kira pan primen. Persoalannya apa? Kalau dia datang tidak bisa minta tempo, tidak bisa kemudian ditangguhkan sebentar, tidak ada. Begitu datang ya dicek digawa geledak. Makanya mulai hari ini nawa itu jangan sampai sungkan. Masih ingat caranya kan? Kalau lagi berbaring sungkan,
Segera ucapkan ta'awud, kemudian duduk. Duduk masih sungkan, ucapkan ta'awud, segera berdiri. Berdiri sungkan, ucapkan ta'awud, segera berjalan. Dipaksa. Siapa yang bisa maksa? Diri kita sendiri-sendiri. Jangan dibalik. Lagi ngadeg sungkan gagian jagung. Lagi jagung sungkan gagian ngeleleng. Akhirnya 14. Parang tangi ngomong, pegawai ditinggal ngeleleng kan orang peragat. Ya iya Pak. Kue persis kayak wong habis makan. Orang habis makan lihat piring, makan bertiga, terus lah piringnya dalam disit bae yo. Ngombaine engko awan, bar maam awan. Kader mung telu. Parang awan maaman kan. Kan sadine maame ping telu. Standare. Bukan sing papat ping 5 ya kan sesuai dengan kapasitas ya. Bar maam awan ndeleng piring telu lan nembe telu maning iki mung 6 ya. Ngobelah ngobengi bar maam bengi itu kan telu maning dadi sang bareng bar maam bengi kan biasanya ngantuk Bapak Ibu. Kadang-kadang durung wis tangane ngecucung kaya iki wis ngantuk. Lah masuk baelah bar sarapan dadi rolas. Bareng bar sarapan ayung sungkan ki ya tambake. Akhirnya dikumbahi. Tapi ora ada jengkel, akhirnya kan glapruk kan. Padahal saya yakin Bapak Ibu itu hafal Al-Qur'an surah Al-Insyirah. Apa kata Allah? Fa idza faragta fansab. Maka apabila selesai dari satu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan berikutnya. Karena ternyata ketika ditunda bukan tambah ringan, tapi tambah berat. Kadang-kadang hatinya dibisiki, wis engkolah. Wong ngombai piring jawabannya engkolah, ningkolah, kabeh ningkolah kan. Hanya jadi malas, Pak. Nah, ini. Jadi manusia itu punya sifat sungkan. Tapi bukan berarti sungkan tidak baik, Bapak Ibu. Sungkan itu baik. Kapan sungkan itu baik? Kapan malas itu baik? Ketika dihadapkan kepada perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi bisa boleh sungkan, boleh ketika dihadapkan kepada perkara yang dilarang oleh Allah. Misalnya gini, ngobrol berdua, terus ada teman datang. Ini lagi bicara yang tidak baik dengan orang itu. Kemudian nanti dibilang ini, Bu atau Pak, tolong ya. Angger kayak wong kene kota kami nih, jenengan aja cerita-cerita. Yen nyong tas ngerasani wong kae sing ora apik gitu. Jenengan ngomong ora pantak-kandak kena. Bisane ben jenengan aja dadi wong sing seneng gosip. Nggih, jenengan tak jakoro ka ora gelem ya ora sungkan. Nah, ini kan sungkan yang baik, sungkan ora gelem goro Bapak Ibu. Jadi sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita itu baik manakala penempatannya benar. Medit baik tidak, tetapi ketika dihadapkan kepada maksiat, medit itu baik. Ditawari temennya, yo melu ngendi, oke anak sing kudu dipasangi pirang-pirang nomor lumayan oleh samene. Jadi kan bilang oralah eman-eman, kayak kan medit Bapak Ibu, tapi medit yang benar. Tapi kalau yo pada infak siap kan gitu. Jangan dibalik, yuh pada infak oralah eman-eman lagi medit yang tidak baik. Jadi sifat negatif, sifat positif, dua-duanya bisa baik manakala penempatannya benar. Kalau malaikat tidak, malaikat sifatnya positif semua. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah dan mereka senantiasa melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Jadi pertanyaan malaikat kepada Allah di Al-Baqarah ayat 30 adalah pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan. Malaikat ingin mendapatkan gambaran khalifah itu siapa sih? Khalifah itu bagaimana sih? Maka pertanyaannya ataj'alu. Kemudian dari mana malaikat berkesimpulan makhluk yang bernama khalifah itu nanti akan melakukan dua hal.
Yang pertama, akan ada di antara makhluk yang bernama khalifah itu akan melakukan kerusakan di bumi, dan yang kedua akan menumpahkan darah. Dalam hal ini para mufassirin, ahli tafsir menyampaikan penjelasannya. Yang pertama, dimungkinkan dipahami dari kata khalifah itu sendiri, Bapak Ibu. Khalifah itu artinya pelerai. Tahu pelerai? Iya, jadi kalau ada dua orang anak kecil itu, misalnya sebelum berkelahi biasanya kan urusan di situ, Pak. Kadang-kadang perkaranya sepele. Misalnya takonnya apa? Buah lah misalnya. Satunya bilang, senengnya apa? Pelem. Senengnya apa? Blimbing. Terus takon, blimbing orang pelem enak endi? Kayak kan pertanyaan angel, Bapak Ibu. Karena tidak bisa dibandingkan. Iya, harusnya kan jenis-jenis pelem yang dibandingkan itu kan. Pelem gratis dengan pelem beli enak endi misalnya kan gitu kan. Ini kan itu cara mendapatkannya ya. Ya kan misalnya pelem apa dengan pelem apa? Pelem aromanis dengan pelem nanas ya. Pelem aromanis dengan pelem nanas enak endi? Ini kan bisa dibandingkan karena apa? Masih sama-sama pelem. Lah ini membandingkan antara pelem dengan blimbing. Akhirnya kan urusan. Yang namanya urusan tujuannya apa sih? Menang-menangan, peteng-tengan. Yang tadinya hanya kata-kata kan maju, tambah perak, akhirnya kan tangannya pan maju. Lah datang orang dewasa ditegur, lagi pada apa? Dia ngejak gelut misalnya gitu. Lah gara-gara apa? Gara-gara pelem karo blimbing. Jare wong dewasa kene pelem endi blimbing endi? Laka. Si bisa nih pelem karo blimbing langka tukaran wis dimulai gitu. Kan kadang-kadang kita itu begitu, Bapak Ibu. Memperdebatkan perkara yang belum datang. Tidak hanya anak-anak, kadang-kadang sudah jadi orang tua pun begitu. Misalnya ginilah. Bapaknya bilang sama istrinya, "Bu, ki bawang enggal panen." Jare bojone, "Iya, Pak. Ki jare regane lagi apik," gitu kan. "Pan gua apa, Pak?" Jare bapaknya, "Pan gua tuku motor." Lah ku sana kayak rada bosok pan tuku sing anyar, sing ora usah mancal. Langsung petet be muni gitu kan. Terus ngori anyar kan plate putih tulisannya abang. Regane pira? Ya antara 20 salikur. Jare bojone aja motor bae, Pak. Terus tuku gelang. Ora weruh nyong ora tuku gelangan ki awit dinikahi sampean ngene. Lah mbiyen wis tau dine gelang ya, wis tapi jaluk maning sih go modal. Mas kawine disilih suamine ya. Jare bapakne ora lah kok tuku motor bae. Jare bojone wis ge Pak, gelang bae, motor bae, gelang bae. Akhirnya kan meneng-menengan tukaran. Kuwi duwite wis oleh apa durung Bapak Ibu? Tukaran wis lekas apa durung? Lekas. Berarti kayak miki bocah rebutan blimbing karo belum. Itu kebanyakan kita seperti itu. Namanya rebutan pepesan kosong. Belum tentu duitnya dapat, tukarannya sudah dimulai. Ini ada satu kisah suami bijaksana seperti itu. Baru nikah dengan istrinya, ini jualan mebel tadi, kasusnya sama. Jadi ketika nanti mebelnya laku, kata suaminya, "Dek, nanti tak belikan sepeda yang ada boncengannya. Supaya apa? Kalau ke toko mebel kamu bisa bonceng." Kata istrinya, "Jangan Mas, beli gelang saja. Saya pengen punya gelang." Kata suaminya, "Jangan, sepeda saja. Nanti yang tidak ada glogornya, gitu kan. Sehingga nanti kamu bisa belajar. Kita bisa pakai bersama. Jangan, gelang saja. Wong pengantin anyar wis rebutan gelang karo pit, akhirnya tukaran meneng-menengan." Dan kalau sudah menang kan yang pergi biasanya siapa? Kalau suami istri lagi tukaran, sing lunga disit siapa Bu? Wong lanang mau wong wadon? Lah wong lanang. Kita wong wadone Pak lunga masuk kamar, begitu masuk kamar kan kayak ning sinetron-sinetron
nutup lawangnya rada rosa, breg gitu kan. Nah, wis. Si lanangnya kan gedag. Terus lawangnya ditok-tok. Diucapi salam orang jawab, dipanggil mesra orang jawab, akhirnya sing lanangnya kan metu. Lah pas sing lanangnya metu kancane teka. Terus takon bojone ngendi? Ana ning mburi. Biasanya mene angger aku mene. Karena ini bertiga ini teman waktu sekolah. Terus suaminya bilang, ada di dalam. Temannya langsung nebak, lah tukaran ya. Ini kata. Wis ajak anda kayak gue, mana ngobrol baik. Akhirnya suaminya cerita begini, mumpung kamu kesini, aku mau tak cerita. Ada satu keluarga, suami istri dan punya anak seorang laki-laki usia 7 tahun. Terus habis maghrib, habis ngaji anaknya, si ayah ini bilang sama anaknya gini, nak, besok bapak mau beli kuda. Kata si anaknya, Pak, nanti kalau kudanya datang, saya mau pegang ekornya boleh? Kata bapaknya, jangan. Kenapa jangan, Pak? Oh, dipegang ekornya, nanti kamu disepak, ditendang kaki belakang. Kataannya, tapi kalau lihat kuda, ekornya bagus, Pak. Izinkan saya untuk memegang ekornya. Kata bapaknya, jangan, nanti kamu ditendang oleh kuda. Pak, saya ingin pegang sekali saja. Kata bapaknya, jangan. Itu oleh tendang sakitnya luar biasa. Pak, boleh ya Pak ya? Jangan. Pak, boleh. Dikandani jangan, akhirnya kan dikeplak Pak. Ditabok ting bapaknya kan, bocah umur 7 tahun. Wong bocah ditabok bapaknya, tangannya kan gede, akhirnya kan nangis, njerit-njerit kan. Ibunya kan marani. Jadi ibunya, bisa nih Pak, bocah nangis. Kayak tak tabok nih. Si bisa nih tabok. Tak kandani aja nyekel buntuteng jaran. Maksa pengen nyekel. Jare bojone, jarane endi, Pak? Durung tuku. Bisa ning jarane durung tuku anak ditabok ni siti. Oke, Bapak Ibu. Akhirnya bojone wong mau kae sing ning pertama ning kamar dhewe kan melu gemuyu. Wong lagi jengkel krungu cerita rada lucu kan gemuyu dhewe kan isin, Pak. Akhirnya kan metu karo nabok bojone sing lanang itu. Ini akur maning. Kue cerita suami yang bijaksana. Itu kadang-kadang kita begitu. Karena hawa nafsu kita, akal kita sering kalah. Mendebatkan perkara yang belum terjadi, bikin orang bertengkar. Ini kan karakter manusia yang pernah ditanyakan oleh malaikat kepada Allah. Maka Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah yang diberi tugas melerai. Maka Bapak Ibu jangan sampai menjadi orang yang mengadu domba. Karena tugas kita adalah pelerai. Dicegah jangan sampai ada pertengkaran. Jangan malah memanfaatkan pertengkaran. Jangan jadi apa istilahnya? Provokator yang memprovokasi. Jangan jadi kompor memanaskan situasi. Kalau ada yang lagi panas, datangi, diamkan, datangi, dinginkan agar kembali mereka berbaik-baikan. Karena kita adalah satu, sama-sama anak keturunan Nabi Adam. Kalau sebagai muslim lebih satu lagi. Kemarin ketika belajar Durusulugo, walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun wa qiblatuhum wahidun hum muslimuna wal muslimuna ikhwatun. Ini kita punya persaudaraan. Kemudian malaikat mengatakan kepada Allah, kami, kata para malaikat itu, senantiasa bertasbih. Dari sini kita bisa memahami seolah-olah malaikat menyampaikan kepada Allah, kalau engkau hendak menjadikan makhluk untuk menyembahmu, kami saja sudah cukup. Kalau hanya untuk menyembah Allah, maka malaikat sudah cukup karena mereka senantiasa bertasbih memuji Allah. Allah menciptakan malaikat, ada yang diberi tugas untuk sujud, ya sejak diciptakan sampai dengan nanti hari kiamat ya sujud terus. Mereka tidak ngeresulah, tidak. Yang ngeresulah itu kan kita. Karena kita punya hawa nafsu, maka kita punya sifat ngeresulah.
Dari tadi pagi bangun subuh yang sudah ngeresulah siapa? Belum ada. Alhamdulillah dijaga sampai nanti bangun lagi. Jadi kalau mau ngeresulah dieling-eling. Pan ngomong ora sida. Ki ngotas ngaji jagung sikile pegel dirubung semut pan ngeresulah dieling-eling. Apa sebabnya? Lihat Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 24. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia punya sifat berkeluh kesah. Jadi keluh kesah bagian dari sifat kita, Pak. Kalau ditimpakan keburukan ngeresulah, kalau diberi kebaikan lupa diri. Contohnya gampang lah, anggar lagi sehat, wis ora kelingan apa-apa. Wirawiri bergas teman. Lah mulai pada lara nembe. Adu-aduan, kaning adu-aduan. Sikil lara kabeh. Sing sebelah ndi, sebelah tengen berarti ora kabeh oh siji tok. Oh ya ralat sikil lara siji ora lara kabeh. Iya, kayak wong piknik Bu, Pak. Anggen ning tempat piknik kan bergas. Wirawiri mana mene. Sing seneng apa? Sing seneng mripate. Wong piknik kan sing seneng mripate ya. Deleng apa. Barang balik sing kesel apa nih? Sikile, sing wirawiri kan sikile. Sing Rasulullah apa nih? Sing Rasulullah mulute. Sing degel atine gitu kan. Bareng asupan jamaah subuh lah, liren situlah ora jamaah si pisane sikile loro lara kabeh. Soale wingi bar piknik daerah pegunungan seneng, munggah mudun ping pirang-pirang kan rada atos, Pak. Ngresulah. Tapi ning piknik kan ngresulah ora. Wong Allah bilang, ketika diberi kebaikan mereka lupa diri. Harusnya kan kira-kira kemampuannya ini pulang pergi paling 2 kali sudah. Lah kowe ning tempat piknikan daerah pegunungan tundagane puluhan. Malah bolak-balik karo ngitungi tundagan, penasaran ki asline tundagane nang pira. Akhirnya kan pegel. Iya. Kecuali orang-orang yang sudah sholat. Artinya orang yang sudah sholat dijamin tidak akan ngresulah. Persoalannya Bapak Ibu, sholat be kadang karo ngresulah. Bisane imamnya suwe, kayong wis mandek pan ruku jebule ambekan tok lanjut maning. Imam ngerjani nyong. Pernah berpikiran begitu Bapak Ibu? Kadang-kadang. Iya, nadane wis mandek kali gandeng lanjut maning jebule ambekan tok imamnya kan. Lah kalau sholatnya saja ngersulah bagaimana di luar sholat? Ruku ya suwe, praksak wis maca subhana rabbiyal adzim ping 3 ka orang dengel-dengel. Ya Bu ya. Iktidal ya suwe donge baca apa maning tahiyat, mbu baca apa bae ku imam. Wis hamidum majid sing mau ka ora salam-salam. Tapi di masjid ini tidak ada yang begitu Bapak Ibu ya. Tidak ada satu apa tidak ada 2 ini. Iya. Jadi kalau tidak ingin ngeresulah di luar sholat, ya sholatnya jangan ngeresulah, dinikmati sholatnya Bapak Ibu. Lah kemudian apa yang Allah katakan kepada para malaikat? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Allah jawab demikian ketika mendapati pertanyaan malaikat tentang apa atau bagaimana atau kenapa, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan melakukan kerusakan, yang akan menumpahkan darah. Allah jawab dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Ibu Bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, demikian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Selanjutnya untuk
Al-Baqarah ayat 31 dan selanjutnya insya Allah kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Demikian